Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Kita ada satu perkongsian pada hari ini berkaitan dengan berkenaan dengan kereta Innova ya. Sebelum tu kita sebelum lebih lanjut kita jangan lupa bismillahirrahmanirrahim dahulu. Apa-apa pekerjaan kita, semoga pekerjaan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang baiklah kita mulakan dengan bismillah, semoga dipermudahkan. Jadi alhamdulillah kita di bulan puasa ini kita masuk yang ke-10 ke-11 sudah puasa hari ini. Alhamdulillah kita sampai juga ke puasa ini tidak rasa. Jadi alhamdulillah. Jadi kita balik kepada persoalan kereta Innova ni. Dia datang aircon dia tidak sejuk dan ketika kita test leaking kereta ni dia bila kita pump 300 meter di sini, ini kita sudah buka lah ya, dalam tu kita sudah buka. Ternyata dia rusak, dia bocor di cooling coil apa nama dalam lah. So ada dua cooling coil untuk kereta model ini, ada dua, yaitu cooling coil depan dan juga cooling coil belakang, yaitu dia double blower. Dan Innova ini oleh karena dia cooling coilnya dua, depan saya rasa semua tahu di depan tu ada dashboard dia, kita kena keluarkan, dan untuk belakang dia di belakang sebelah kanan. Jadi untuk keluarkan ni barang ya, cooling coil tu kita yakin dia bocor sebab kenapa? Ketika kita tes direct ke sana menggunakan test compression, so kameramen maju depan, kita tes compression dan ternyata memang meter pandai turun sekiranya kita direct di sana. Jadi kalau kita direct menggunakan coupler yang ini dia turun, tapi kita akan suspek sama ada cooling coil masalah ataupun di bagian luar masalah. Setelah kita cek direct di sana, ternyata cooling coil yang bermasalah ya. Jadi untuk membuka cooling coil ni dia memang perlukan dua layer lah. Dia perlu dua layer. Kameramen boleh dari sebelah sana lah. Dari sebelah sana. So dua layer. Jadi kita kena buka layer atas dulu. Kameramen boleh nampak sini ya. Ini keadaan cooling coil dia. Ini kita kena buka tulang belulang semua ni. Tak nampak sudah macam kereta, nampak macam tengkorak sudah, ini kesian. Jadi cooling coilnya kita dah keluarkan dan cooling coil housing ada di sebelah sana dan cooling coil belakang di sebelah kanan driver kita kena cabut bumper. Okey, ini cooling coil belakang. Kita kena buka kursi. Kita kena buka kabel tayar sini dan baru kita buka cooling coilnya. Cooling coil di depan, lepas tu belakang pun kita kena buka ni, dia ada dua nut di sini. Nih. Nih, kita ada kabel sini, kita kena tutup dia. Ada dua sini. Jadi kita buka bumper dahulu baru kita boleh nampak. Dan seterusnya kita nampak keadaan cooling coil di depan. Ini cooling coil depan sudah dicuci. Okey. Kita sudah cuci tapi kita boleh bersihkan lagi satu kali, kita akan lap ni, masih ada kotoran sedikit. So, ini keadaan blower yang memang sangat kotor, kita tengok sini. Banyak abu-abu, kita nampak. Ini kotor. So, kita bersihkan saja blower, okey. Dan housing cooling coil kita sudah ni buka dan kita akan lap lagi setelah kita ni bersihkan. Dan cooling coil belakang kalau kita nampak memang ternyata terlalu kotor dan banyak lipas. Kameramen boleh nampak lipas-lipas yang mati. Inilah yang menyebabkan kita berpenyakit ni sebab terhidu bau lipas. Ini kalau ditimbang mungkin ini ada juga berapa gram ni, 20 gram kah? Ni gram. Ini lipas lah kameramen, kita tengok status dia. Ini kereta dia baru beli, dipahamkan dia baru beli. So ini keadaan dia kabel ni. So kita tengok. Jadi blower dia memang teruk juga. Kita tengok keadaan dia, blower teruk juga, memang lama tak pernah servis ni kereta. Ya, kalau kita nampak keadaan kotor, mungkin kereta itu sendiri kotor, kita tak salahkan lipas. Mungkin tu lipas memang fungsinya adalah cari tempat-tempat sempit dan kotor. Jadi dia bersarang di dalam cooling coil. So cooling coil ni ada di bahagian cek air. Nanti kita akan ke sana. Cuma yang kita mau tengok status keadaan aircon dia. Dan ini adalah resistor. Ini kita akan buka resistor sebelum kita siram air, takut dia short ke apa. So dia resistor guna dawai punya. So yang lain-lain saya rasa cooling coilnya saya rasa itu saja. Jadi kita mau kasih confirm, betulkah teori kita bahwa yang bocor adalah cooling coil. Dan cooling coil itu ada dua. Cooling coilnya ada dua. Satu cooling coil belakang dan satu cooling coil depan. Jadi kita akan ke sana di tempat cek leaking. So jom kita ke cek untuk cek leaking punya. Jadi satu orang sana ada tunggu. Jadi kita akan tengok cooling coil ini adalah fungsinya adalah untuk menghasilkan ais.
Dan kita di sini telah tes leaking. Betulkah teori kita mengatakan cooling coil ini leaking? Kita akan pump. Ini kita menggunakan pump tinggi. So, kameramen boleh fokus ini. Kita akan pump sehingga ke 300 PSI. Bayangkan 300 PSI, tayar pun 35 saja. Sekiranya dia ada bocor halus, tujuannya kita bagi tinggi adalah untuk memastikan cooling coil yang kita buat nih tidak ada bocor. Jadi kalau kita nampak ini bekas-bekas lipas ya, kotoran dia. So ini kita akan tes. Dan cooling coil sebelah kanan kiri saya ini adalah cooling coil belakang sebab dia double blower Innova nih. So kalau kita nampak kotoran dengan lipas-lipas sekali, inilah yang kamu cium tiap hari nih selagi dia hidup nih blower. Ini nampak kotoran nih. Tapi kita akan cek dua-dua, cooling coil depan dan juga cooling coil belakang. Sekiranya cooling coil belakang ini tidak leaking, kita akan pakai balik. Mungkin valve sahaja diganti ataupun kita akan pakai balik valve nih kalau tidak sumbat. Tapi kalau depan sumbat dan sumbat kita kena ganti. Belakang ini agak sukar sedikit mau cari. So, dia punya valve nih susah mau dapat ya. Kalau depan boleh. Kalau belakang dia lain sedikit. Dia punya belakang dia tebal. Sebab nampak cooling coilnya dia kecil tapi space cabin belakang dia luas. Dia luas, dia perlukan valve yang betul-betul ori. Kalau tidak ada original yang saya masih ini sampai di sini mungkin kita tukar yang biasa tidak boleh. So, mungkin menyebabkan penumpang akan rasa panas, tapi driver akan rasa sejuk sebab driver sahaja yang kita tukar cooling coil ori. Jadi sekarang ini kita tengok, kita fokus cooling coil original dulu original. Saya rasa semenjak dia beli aku rasa tidak pernah tukar. Kalau kita nampak ini adalah lipas punya. Coba kameramen fokus ini, tengok. Ini adalah lipas punya sayap ya. Ini lipas punya sayap nih. Nah, ini yang kita setelah rendam 2-3 kali percobaan untuk memastikan ini lipas. Jadi ini kereta penuh dengan lipas. Jadi tidak heranlah kalau kita cium hari-hari itu bau lipas. Sebenarnya dari sini. Kalau dia bau lagi tidak leaking tidak apa. Ini sudahlah kotor, leaking lagi. Betulkah tidak? Jom kita rendam. Oke, satu orang akan pump. Oke, hidupkan kompresor. Pump. Oke, kita akan pastikan dulu naik 300 supaya boleh nampak. Oke, kita tengok pump sini. Meter akan naik. Jarum nih tengok perhatikan sehingga 300. Kita akan rendam di tong. Kita tidak boleh main agak-agak lah. Bila kita tukar satu barang, kita buktikan bahwa benda ini memang betul-betul bocor dan memang perlu diganti. Oke, sekarang dia menghampiri, so kita start masukkan di dalam air. Oke. Oke, kameramen boleh nampak bubble-bubble macam air terjun. Kita tengok mata air terjun lah, kuat itulah dia punya bubble. Itu baru cooling coil depan. Ya, cooling coil hadapan punya. Nak buka cooling coil ni bukan senang Ya, bukan semudah kanci, semudah kereta dulu boleh salut dari tepi. Kena buka 2 layer. Sebelum buka 2 layer kena buka semua lagi dia punya aksesori tepi kiri kanan atas bawah. Dan setelah kita buka, ternyata memang teori kita mengatakan cooling coil bocor adalah benar. Oke, itu baru cooling coil 1. Oke, kita tengok jarum makin turun daripada 300 dia makin turun. Ya, dia makin turun. Ya, sebab ada kebocoran. Ini kalau kita bocoran begini besar, walaupun kita isi 2 tong drum nih, guys, tetap juga habis. Jadi kena settle dulu yang bocor. Jadi sekarang kita akan uji pula bahagian kebocoran untuk cooling coil belakang. Jadi kita akan sama-sama tengok. Bukan kita main cerita saja, kita tes dia guna alat. So, satu orang pemain ganti dia, tengok. Oke, sekarang kita akan tengok cooling coil belakang pula. Ya, sekarang proses kita untuk tukar cooling coil belakang. Jadi cooling coil belakang ini dia kecil, tapi kalau original bagus. Tapi kalau tukar ini tidak ada originalnya, saya pakai balik saja. Wah nih, sebab kenapa susah mau cari cooling coil original nih, belakang punya. Kalau depan banyak, kalau udah belakang untuk double blower susah, sebab mungkin supplier tiada keep stock lah. Oke, sebelum kita pump, kita tengok sini ya kekotoran kulit-kulitnya semua nih, nampak nih. Nih nampak nih. Ini lipas punya pasal nih. Lipas lah nih, lipas. Ini lipas anak-anak lipas semua nih. Macam mana lah cooling coil tuh mau sejuk kalau lipas dapat dulu baru kau punya muka. Ini telur-telurnya pun ada, telur-telur lipas. Jadi kita akan cuci saja yang ini. Mungkin kita pakai balik kalau tidak leaking lah. Tapi kita akan maklum kenapa kita boleh suggest dia pakai balik. Sebenarnya lagi bagus tukar semua baru.
Sebab dia tidaklah sesusah buka cooling coil depan. Depan adalah sukar. Kalau ini dia bocor sekalipun 2-3 bulan kah, 6 bulan kah, at least kita boleh buka belakang saja. Sebab dia dekat tayar belakang. Tapi kalau yang depan punya, setengah mati kita mau buka. Seperti mana di video saya tadi itu, nak buka itu bukan semudah yang kita pikirkan. Kalau kereta-kereta lama boleh salut dari laci belakang tepi saja. Tapi kalau Honda oke. Honda boleh salut lagi dari tepi. Boleh selak dari tepi. Tapi selak-selak pun banyak juga benda mau dibuka lah, sempit. Tapi yang ini no choice. No choice. Kalau Honda dia boleh buka barai satu-satu. Kalau nak mau boleh selak dari siring. Kita keluarkan blower dulu, lepas kita keluarkan kabel, lepaskan nut linki dia, lepas kita tarik itu sliding dia. Itu Honda. Saya kira apa Honda punya model. Itu kebaikan Honda punya engine-nya bagus lah. Banding dengan Toyota bagi saya. Untuk Econ saja. Untuk engine Toyota boleh. Tapi untuk Econ, dia kena barai habis. Kena buka. No choice. Steering pun cabut. Seperti mana dalam video yang first tadi. So kita beralih kepada cooling coil belakang. Kita tengok betul ke tiada leaking. Kita tengok. Dalam tengah tes. Kalau tidak ada leaking, syukurlah. Customer kena buat yang di depan sahaja. Oke? So kita tengok. Tapi kalau customer itu bilang ganti saja, kita bergantung pada customer. Tapi kalau ada ayat customer mengatakan kalau boleh jimat-jimat lah, kita pakai balik. Sebab tidak bocor juga. Tapi pasti akan bocor. Sebab bila kita cuci chemical, dia akan bertambah nipis. Dan memang sekarang dah tipis sebabkan oleh tanah dan kotoran tadi, dia akan dihakis. Kita datang lagi cuci pakai chemical, memang dia akan menipis sedikit. Tetapi mungkin boleh bertahan, tak tahu berapa lama lah. Namanya kereta dah 10 tahun lebih, sebaiknya kita ganti semua. Tapi sekali lagi boleh kita pakai, kita berbincang dengan customer. Kalau dia bilang, pakai saya dulu lah bang, dia bilang, kita pakai balik. Sebab dia tidak bocor. Tapi ini tidak payah tanya lah. Sebab kalau kau tanya pun apa yang boleh dibikin, sudah bocor. Yang tidak bocor ni pasti akan bocor lain-lain kali. Pasal dia sudah menipis. Setiap benda di dunia ini memang ada jangka hayatnya. Tidak ada benda yang dapat dirusak. Cuma bergantung pada budget customer. Kalau customer bilang pakai-pakai sampai mana-mana dulu, kita pakailah dulu. Yang penting kita tengok leaking ataupun tidak. Kalau tidak leaking, kita cuci sahaja. Kalau leaking, tidak ada ayat lain kecuali ganti. Kalau mau juga Econ settle. Oke? Jadi kita akan tengok bagaimanakah keadaan cooling coil itu. Betulkah dia tidak bocor? Ya. Oke. Kita tengok, kita tes leaking dulu. Masih masuk dalam. Oke, sekarang kita try cari dia punya gap. Sebenarnya kalau kita mau tes leaking paling bagus, kita inilah cari yang ngam-ngam, tapi ini kan di pipe, jadi tidak ada adapter yang ngam. Kita yang penting dia punya poin boleh menahan lah. Oke. So kita akan pump dan kita akan tengok ada bocor. Jangan fokus di bocor di sini ya. Mana tahu di sini yang tidak berapa, tapi perhatikan di kawasan cooling coil dan juga kawasan valve nih. Ini namanya valve, ini namanya cooling coil. Tengok juga kalau ada kebocoran di pipe pun boleh jadi juga. So kita akan on. Oke. Oke. Kita tengok kebocoran adakah tidak. Makin kecil suatu cooling coil makin laju dia naik. Oke, sekarang kita akan rendam berapa? 300. Oke. Ini cooling coil kita sedang rendam dengan tekanan 300 PSI. 300 PSI merupakan tekanan paling tinggi ya. Tidak boleh terlalu tinggi nanti meletup. Ya, tayar pun 35 PSI saja. Ini 300 oh. Jadi macam mana halus pun dia bocor mesti keluar. Kalau ada lah. Jadi sekarang ini satu kita tengok tiada bubble, yang kedua jarum tidak pandai turun. Kalau dia turun juga takut kita punya hose yang leaking lah. So, di sini tidak ada bubble lah. Kameramen boleh nampak tidak ada bubble. Maksudnya tidak ada kebocoran. Jadi bila tidak ada kebocoran, maksudnya tidak perlulah kita ya, tidak ganti. Ini lipas lipas. Ini lipas, lipas. Jadi ini lipasnya memang suka tempat yang kotor lah. Jadi pastikan kereta Anda ini selalu dicuci, di vacuum. Kalau tidak lipas bersarang di dalam cooling coil. Dan lama-lama dia bertelur sana, telur itu ada acid. Acid itulah yang kadang-kadang kotoran itu bercampur dengan tanah, dengan habuk.
nanti lama-lama dia akan jadi bocor. Jadi kebersihan itu perlu dijaga. Banyak binatang-binatang yang tidak diundang akan masuk dalam kereta, terutama lipas. Cicak pun pernah kita jumpa, cicak itu di dalam mati. Ownernya cakap ada bau binatang macam cicak. Memanglah cicak itu ada di dalam cooling coil dia. Jadi mungkin cicak itu ada makan keropok, makan apa, tidak pernah dikasih bersih, cicak pun mau makan juga, dia bersarang di dalam. Jadi begitulah kesimpulannya, senang saja, yaitu jaga kebersihan kereta supaya tidak ada binatang macam lipas nih. Ya, oke, jadi itu saja kita punya saya rasa penggambaran. Kameramen turun kah? Nih jarum nih, turun kah? Tidak ya? Dari 300 tadi tidak turun. Oke, kalau dia turun pun mungkin pipe kita, tapi tiada juga nih. Oke, ini tiada bubble lah. Yang paling penting adalah tiada bubble di kawasan cooling coil tuh. Jadi sekiranya tidak ada, mananya cooling coil ini kita akan pakai balik. Sebab cooling coilnya kecil-kecil begini nih, kalau original boleh tahan juga lah. Ya, jadi apapun kesimpulannya, itu saja kaidah kita untuk mendeteksi sesuatu masalah. Ya, supaya kita bagi tahu, bukan kita main agak-agak bocor sana bocor sini. Kita kena tes. Kita tes pun menggunakan tekanan tinggi, yaitu 300 PSI. Tinggi itu, 300 PSI. Mananya 10 kali ganda tekanan tayar itu. Tayar kan 35 dan 40, tengoklah, lebih kurang begitu. Jadi kameramen berapa menit sudah? 16 menit. Oke, jadi itu saja perkongsian. Jom kita ke kereta balik. Mungkin ada yang rindu mau tengok dashboard tuh. Jom kita pergi tengok. Jadi ini sekadar perkongsian untuk kita bagaimana cara kita mendeteksi sesuatu kebocoran. Jadi sekali lagi ya, untuk kereta Innova, cooling coil dia belakang sebelah kanan driver. Berada di sini. Nah, buka ini barang perlu barai semua. Kursi kena cabut sebelah sini. Ya, tak boleh selak-selak lah. Dan bumper kena turun. Ya, ini bumper kita buka. Nah, jadi kita sudah buka dan ternyata kita sudah beritahu tadi, kotoran dia itu cicak punya telur nih semua nih banyak nih. Cicak suka bertelur di kespan-span ini. Ini telur cicak nih semua nih. Nah, ini telur cicak nih. Telur cicak. Telur lipas. Telur lipas nih. Jadi itu dia punya telur-telur. Jadi yang depan macam biasalah, Vigo ke apa, cuma Vigo dia satu blower saja. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Kenapa Innova ini datang? Dan dipahamkan kereta ini dia baru beli, baru 2 tahun ke setahun, tidak tahu. Masa-masa beli dia bilang, oke lah ikon sejuk. Biasalah betul. Kita tidak mau bahas pasal itu, kita mau bahas satu saja. Sekiranya cooling coil Anda bocor, macam mana Anda tahu kebocoran itu? Ialah menggunakan tes compression tadi. Kita tes menggunakan compression 300 PSI, kita rendam di air, ternyata memang bocor. Dan sebelum kita buka dashboard ini, kita buat ujian di luar dahulu. Di luar tidak ada, jawabannya di dalam. Kebocoran di luar nih, saya sambung mulai sedikit-sedikit. Kebocoran di luar nih biasanya terjadi di banyak suspek, yaitu pertama di pressure switch boleh jadi. Boleh juga berlaku kebocoran di sini ya, di luar. Kalau kita sambung lebih detail di luar. So, kalau kita berpikir, mungkin ada yang bertanya, macam mana kau yakin di dalam itu bocor? Satu, kita cek di sini tidak ada bubble, pipe semua tidak ada bubble. Di kompresor tadi, kompresor mana kompresor? Ini kompresor, ini kompresor. Cek, tidak ada juga bocor. Kita cek di kondenser sini. Kompresor itu di bawah nih, kompresor. Tiada juga bocor. Kadang-kadang kompresor bocor di badan dia. Ini kondenser tiada juga bocor. Di pipe low pressure, pipe tengah tiada juga bocor. Dan setelah kita yakin tidak ada bocor sini, kita uji lagi satu kali, kita direct pump dari sini. Kita direct pump di sini, ternyata jarum laju turun. Tidak payah ini pipe kita buka, kita pump direct dari sini untuk meyakinkan customer yang memang bocor di cooling coil. Takut kita buka sekali bukan itu yang bocor, kasihan. Jadi itu sajalah. Kita pump test leaking begitu. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini, insyaallah. Sekiranya video ini bagus ataupun memberi manfaat pada Anda, bolehlah subscribe ataupun like ataupun share ataupun boleh komen. Mungkin Anda pengguna Innova dan juga mungkin pengguna kendaraan lain yang asal isi gas saja habis, ataupun asal berapa lama selepas isi gas mula sudah pandai panas sejuk. Musim sejuk, musim hujan dia sejuk sedikit. Bukan dengan alasan kipas oke, kondenser oke semualah ya. Jadi kita cek seperti mana yang kita buat pada awal penggambaran tadilah. Oke, itu saja, sekian. Assalamualaikum. Thank you.